Kimia, Pak. Oh, Kimia, kimia. Pak. Oh, anak kimia, bukan anak komunikasi. Bukan. Bukan, Hmm. Pak. Mata kuliah Bukan, Pak. mata kuliahnya apa sekarang? Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, Bahasa Pak. Indonesia. Bahasa Indonesia. Dengan saya bukan? Pak Muhammad Iya, Pak. Siddiq. Dengan Bapak, Pak. Ya, betul, Muhammad Sidik. Dengan saya berarti ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dengan Bapak, Pak. Tapi bukan anak komunikasi ya. CH1 kelas kalian itu. Bukan. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oh, CS1 ya. Kelas CS1 ya, betul ya. CH Pak. CH. Oh, CH. Pak. Oke, CH. CH1. Kok saya dapat informasinya anak komunikasi, bukan prodi komunikasi ya. Kimia ya. Oke, baik. Eh, Mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik bagi kita dan ada kebaikan untuk kita bersama dalam pertemuan hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini pertemuan pertama ya. Ini semester berapa semuanya? Semester 1, Pak. Satu. Satu, Pak. Satu, Pak. Semua. Ada yang semesternya lebih dari satu nggak? Sini. Ada? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Semester satu semua ya. Oke. Baik. Minggu pertama kuliah di Universitas Pertamina, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Baik ya, gimana perasaannya kuliah di Universitas Pertamina secara online? Senang sih, Pak. Seru. Oh, seru. Oke, seru ya. Apa yang membuat seru? Ini hari keberapa berarti? Hari ketiga ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Seru. Sudah Betul. sudah sudah berapa kelas yang diikuti? Dalam kamarnya tahu nyimpannya. Coba ada yang mau ngambil. 9. 6, Pak. 6 pakai 6 Oh, kelas. 6, Pak. 6 kelas. 6 kelas ya. Yang apa namanya? Semuanya masih perkenalan ya. Biasanya kalau pertemuan pertama apa? Perkenalan. Iya, Pak. dasar-dasar perkenalan. gitu sih, Pak. Oh, dasar-dasar sudah dibahas. Baik. Oke. Iya, makanya. Tempe itu jeruknya. Iya. Orang udah kebusuk ya, ambil lah kan jeruknya itu. Iya, siapa itu? Yeremia. Mati. Apa itu? Baik. Siapa duluan yang mau memperkenalkan diri? Kalian atau saya? Bapak. Kenapa? Maaf, Pak, agak sengaja. Dosennya terlebih dahulu, Pak. Biasanya dosennya terlebih dahulu. Oke, baik. Kita perkenalan ya. Dosennya yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke.
Eh, apa yang mau ditanya? Nama ya, biasanya nama. Nama saya Muhammad Sidik, ya. Biasa dipanggil Sidik. Nah, kemudian apa lagi yang mau ditanya? Silakan. Nama sudah. Apalagi? Orang mana, Pak? Orang Indonesia asli. Daerahnya, Pak. Oh, daerahnya. Saya itu bisa mengatakan orang Indonesia asli karena menurut Insinyur Soekarno itu orang Indonesia asli bisa terjadi betul-betul asli itu manakala sudah terjadi perpaduan antara antar daerah gitu. Jadi ayah saya orang Jepara, orang Jawa, ibu saya orang Sulawesi. Orang Sulawesi, orang Solo, sama kayak Presiden Jokowi, tapi Sulawesi, ya, orang Sulawesi. Di daerah Makassar, Selayar sana. Kalau ayah saya Jepara, Jawa Tengah. Saya lahir di Jakarta, di ibu kota Jakarta. Jadi sudah percampuran Alif, ya, Indonesia asli, percampuran. Istri Iya, Pak. saya orang Aceh, anak saya lebih-lebih lagi tuh. Sudah ada perpaduan 3 pulau. Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Gitu. Oke, ada lagi selain Alif pertanyaan lain? Hobi, Pak. Hobi. Sudah berapa lama Pak di UP? Sudah berapa lama di UP dan hobi? Oke. Hobi sekarang apa hobi zaman dulu? Dua-duanya boleh, Pak. Dua-duanya boleh. Baik. Kalau dulu hobinya di seni. Jadi waktu saya masih sekolah, saya bikin grup musik, grup band. Sampai kuliah, kemudian bikin teater juga. Setelah itu bandnya merilis albumnya indie. Setelah beberapa album indie, kemudian kita kontrak sama anak perusahaannya Musika Studio. Akhirnya launching album tahun 2006. Tapi kemudian dari situ tur radio, 200 radio, saya ingat tuh, keliling Jawa. Kemudian muncul video klipnya di televisi. Zaman dulu itu ada namanya MTV. Pernah dengar MTV? Ya, zamannya Desta sama Vincent masih muda itu ada namanya MTV. Dulu grup musik saya sering muncul di MTV. Itu. Di YouTube ada, tapi sudah ada akunnya yang lebih banyak saya upload di channel saya sendiri. Tapi kemarin saya private semua. Jadinya mungkin ada beberapa video saja yang bisa dilihat tuh. Karena kemarin tuh ada full karena kasus-kasus copyright ya marak terjadi. Bahkan saudara saya sudah rilis kemudian diklaim sama orang malahan. Konten ID-nya diambil sama yang lain karena dia belum pakai agregator uploadingnya itu. Nah, kalau zaman saya itu masih zamannya Friendster ya, zaman Friendster, Facebook awal-awal tuh, nah YouTube awal-awal ya. Kayak sekarang ini yang awal-awal apa ya, konten video TikTok ya, tapi TikTok langsung viral sih. Nah, dulu YouTube masih awal-awal, Facebook masih awal-awal, masih familiar sama Friendster, sama Multiply. Kalian nggak pernah tahu ya? Pernah tahu nggak Friendster? Pernah dengar nggak? Kenapa? Oh, pernah dengar ya? Iya. Itu zaman itulah. Jadi sudah di private semua. Jadi hobinya di dunia seni, hobinya musik. Kita bikin album, bikin komposisi, kemudian teater juga.
Kalau hobi di luar seni ya belajar, itu hobi juga. Dengerin kajian di YouTube channel, kajian apa saja, kajian filsafat, kajian tentang perkembangan ilmu pengetahuan, tentang kimia pernah juga, tapi nggak seintens itu ya. Kimia itu paling ya yang SD lah gitu ya, yang bareng belajar sama anak. Nah, kalau di musik yang paling menghasilkan karyanya ya di seni musik gitu ya. Seni musik, membuat lirik, kemudian menciptakan, memproduksi album. Ada sekitar 300 lagu yang sudah kami produksi bersama-sama kawan, dan sekitar 150-an itu sudah di aransemen, di komposisi. Pernah masuk AMI Award 2008, itu kita masuk AMI Award, nominasi desain cover grafis terbaik bareng sama Leto, Padi, Slang, Moka waktu itu. Tapi yang menang waktu itu dapat penghargaan adalah Leto, kalau kita enggak. Terus apalagi ya, sempat masuk album soundtrack film layar lebar, judul filmnya Dikejar Setan. Dulu ada film judulnya Dikejar Setan, kita masuk soundtrack album. Rilisnya bareng sama Ungu yang zamannya Andai Ku Tahu, Andai Ku Tahu. Nah, itu saya rilis albumnya di sana. Terus apa lagi ya? Kalau teater, kita sempat pentas di Taman Ismail Marzuki, kemudian sampai ke Padang, pernah dapat order atau dapat kesempatan manggung di Padang gitu ya. Dari mulai honornya yang 5 jutaan sampai proyek Thank You juga kita garap dulu, karena masih idealis usia-usia kalian tuh. Kemudian sempat kalau bersama teater itu kita dapat proyek menulis naskah. Dulu ada namanya TV Edukasi ya. TV Edukasi ini punyanya Pustekom. Nah, kemudian kami sempat bersama kawan-kawan di teater menggarap naskah, menulis naskah untuk televisi itu. Itu hobinya. Kalau belajar ya wajib tuh belajar, harus dijadikan hobi belajar dan mengaji, gitu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, sudah sejak kapan di Universitas Pertamina ya? Sudah 3 tahunan ya, 2019, 2020 dan ini 2021, di tahun ketiga. Itu ya, sudah ada 3 angkatan yang belajar bersama saya. Mudah-mudahan mereka semua bisa selesai itu sampai lulus. Begitu pula dengan kalian, mudah-mudahan bisa lulus dengan waktu yang paling pas di Universitas Pertamina. Dan beberapa kakak kelas kalian itu setelah mata kuliah TTKI atau bahasa Indonesia sekarang, mereka bisa konsultasi sama saya terbuka. Kemudian mereka konsultasi, ada yang ikut lomba desain poster, ada yang ikut lomba karya ilmiah, kita bikin tim, kita kirim. Alhamdulillah sampai saat ini baru sampai level nominasi, belum sampai ada yang juara. Tapi kemudian ke depan kalau kalian ada event-event, ikut aja. Nah, boleh kalau mau konsultasi dengan saya. Oke, sudah terjawab ya 2 pertanyaan itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Bapak jadi dosen di UP udah berapa lama, Pak? Kalau dosen di UP dari 2019, tapi kalau jadi dosen dari 2004. Jadi dosen itu dari 2004, tapi kalau di Pertaminanya dari 2019. Itu selain ya, boleh. Jangan dibawa ya handphonenya ke kamar mandi nanti bisa ada penampakan, kan gak enak kita ya. Oke,
Terjawab ya. Ada lagi pertanyaan lagi yang lain? Yo, Izin bertanya Pak. silakan. Dengan siapa nih? Andika. Iya Pak Andika Pak. Quotes favorit Pak. Kutipan favorit. Kutipan favorit. Ada beberapa sih kutipan favorit saya. Ya, kalau di dalam urusan pekerjaan nih, ini penting nih buat kita nih. Urusan pekerjaan, urusan tugas kuliah. Ini kan baru 3 hari udah 6 mata kuliah ya. Ada tugas semua nggak? Nggak ada tugas. Ini belum. Oh, Baru bahas belum Pak. Kayaknya belum ada, Pak. siap-siap ya. Nanti akan ada banyak tugas. Percayalah kepada saya. Ya, jadi kuliah itu akan banyak tugas ya. Beda dengan waktu sekolah. Kalau sekolah itu ya mungkin tugasnya nggak sebanyak waktu di kuliah gitu ya. Tapi kalau di kuliah dituntut untuk kita bisa belajarnya mandiri tuh. Bagaimana kita bisa mengakses sumber-sumber informasi. Maka quotes-nya nih Andika, pasang ini di dalam kamarmu. Nah, sehari setali benang, setahun sehelai kain. Itu peribahasa. Sehari setali benang, setahun sehelai kain. Artinya apa? Kerjakanlah sedikit demi sedikit gitu. Jadi nggak di ujung-ujung mau UTS baru dikerjain tugasnya. Waduh, repot tuh. Nanti jadinya SKS. Tahu SKS? Tahu Pak. Apa? Kebut semalam. Iya. Sistem kebut semalam. Makanya kita pakai model yang berbeda. Apa? Sehari setali benang, setahun sehelai kain. Artinya dikerjakanlah dikit demi sedikit, kemudian nanti hasilnya akan selesai juga begitu. Gitu. Quotes yang lainnya adalah, ya kan? What you are tomorrow begins what you do today. Apa yang akan menjadi dirimu di masa depan dimulai dari dirimu apa yang kamu lakukan saat ini gitu. Jadi kalau Andika 10 tahun ke depan mau jadi pengusaha sukses ya, atau mau jadi anak geng motor, itu di belakangnya ada bendera Tengkorak soalnya Andika jadi anak geng motor, maka tahap pertama adalah beli motor kan gitu ya. Gimana mungkin mau jadi anak geng motor nggak punya motor Andika kan gitu. Maka apa yang Andika kerjakan saat ini akan menentukan apa yang akan Andika capai. Misalnya begini, nih cita-cita. Oke, cita-cita saya mau tanya dulu. Eliza, ada Eliza. Eliza, Ya Pak, saya. cita-citamu apa Eliza 10 tahun dari sekarang? Apa? Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, terus jadi orang yang sukses. Oke, jadi orang yang bermanfaat. Hati-hati nih kalau didengar sama cowok-cowok, nanti kamu dimanfaatin Eliza. Enggak, itu saya tahu Pak. Oh, itu kamu tahu. Tahu. Iya. Mana yang memanfaatkan orang, mana yang itu tak tahu. Iya, nanti kalau dimanfaatkan sama orang jangan marah, karena kita cita-citanya jadi orang yang bermanfaat kan gitu. Baik. Kemudian sukses, definisi sukses apa Eliza bagimu? Kalau bagi saya sukses itu bisa mencapai semua tujuan kita gitu loh. Kayak Baik, kalau kita pengen itu terus akhirnya kesampaian itu menurut saya itu cita-cita. sukses. Nah, tujuanmu apa 10 tahun ke depan? Em, Mau jadi apa 10 tahun ke depan? Tujuannya apa? Kayak mau ngembangin usaha orang tua itu loh Pak. Oh, sekarang ada di mana posisi Eliza? Kamu dari Jawa ya? Iya, Aslinya mana? Jawa Timur, Nganjuk. Oh, di Nganjuk. Wah, dulu saya sempat hits lagunya di Nganjuk, di radio Nganjuk. Tapi ya tahun 2006, udah lahir belum Eliza? Udah ada ya? Tahun umur 3 tahun. Oh, umur 3 tahun, waduh. Iya.
lagunya lagu rock, jadi nggak tahu udah dikonsumsi. Mungkin sama kakak-kakaknya ya. Iya, Pak. Usaha apa di Nganjuk orang tua? Jadi pedagang sayur di pasar itu loh, Pak. Oke, sekarang ini banyak anak-anak muda yang membangun startup untuk menghidupkan pertanian di Indonesia, ya. Kalian pasti udah sangat sering dengar lah beberapa startup yang muncul ya. Misalnya eGrow dan lain-lain. Jadi menemukan antara petani dengan konsumen, langsung dibuat aplikasi dan seterusnya. Atau kalau Eliza di dunia kimia ini ya bisa menemukan formula yang terbaik seperti Bob Sadino. Bob Sadino itu pernah dengar namanya Bob Sadino? Belum, Ya? Pak. Oh, belum pernah dengar. Oh, kamu Belum. coba kamu cari tahu cerita tentang Bob Sadino. Dia salah satu almarhum ya, dia sudah wafat. Dia itu pengusaha yang berhasil, dan telur ayam negeri yang kita sering konsumsi sekarang nih, itu awal-awalnya dibawa oleh beliau itu dari luar. Kalau dulu kan kita konsumsinya ayam kampung yang warnanya putih ya. Nah, dia perkenalkanlah ayam negeri. Nah, dia bisnisnya di pertanian itu berhasil. Nah, mungkin dengan teknologi kimia yang kalian pelajari di UP bisa bermanfaat, Eliza. Jadi pertanyaannya 10 tahun ke depan mau membantu bisnis orang tua supaya lebih besar lagi. Nah, maka dari itu dari sekarang tentukan what you do today begins what you are tomorrow begins what you do today. Kalian menjadi apa di masa depan itu dimulai dengan apa yang kalian kerjakan hari ini. Kalau Eliza ternyata ya punya cita-cita tadi, sukses itu adalah bisa mengembangkan bisnis pertanian orang tuanya ya. Tapi sekarang yang Eliza lakukan adalah main Mobile Legend, main Free Fire, PUBG. Sehari-hari itu pekerjaannya ya toh. Kira-kira nyampe tidak? PUBG mulu Pak mainnya Pak. Enggak, Pak. Iya. Itu kan? Nah, itu seperti begini cabangnya. Tujuannya ke sana tapi melangkahnya ke sini. Tidak akan sampai. Makanya sukses itu kalau sudah mencapai tujuan. Ya, tahap pertama harus punya tujuan kan? Itu ya 2 quotes-nya deh Andika. Itu dulu. Nanti di dalam perkuliahan akan ada quotes-quotes yang lain. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak, tadi kan kata Bapak jadi dosen dari 2004. Mm-mm. Itu berarti Bapak ngajar di mana aja, Pak? Terus ngajarnya sama semua bahasa Indonesia apa gimana? Oke. Sebentar, saya lagi ngecek absen. Absen kita harus kita update dulu ya. Oh, sebentar. Oke, hadir semua. Oke. Oke, kita absen dulu boleh ya sebelum saya jawab pertanyaannya ya. Oke. Saya khawatirnya waktu kita terbatas untuk absen. Kalian sudah tap absen? Sudah Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, Kuncoro Walid ada ya? Sebentar, saya lihat dulu. Veronica Ervita ada? Veronica tidak ada. Zakia Amalia? Pak, Ya, halo Pak. ya. Tadi Veronica titip pesan Pak sama saya. Katanya di rumahnya nggak ada jaringan, soalnya lagi mati lampu seharian. Oke, baik. Kalau Zakia Amalia ada? Pak, makasih Pak. Gimana? Zakia nggak tahu kemana, Pak. Oke, nggak tahu kemana Nggak ya. ada kabar. Baik. Baik, saya update dulu.
Oke, berarti sebentar. Siup ini sistem yang baru, sebelumnya kita belum pakai siup yang berbeda itu. Siapa namanya? Anak-anak nih ya. Jadi ini saya baru. Jadi beradaptasi juga sama dengan kalian kita beradaptasi. Oke, baik. Nanti kita cek lagi urusan absen. Pertanyaannya tadi adalah sebelum di UP saya ngajar di mana saja kan gitu ya. 2004 itu apa namanya? Jadi saya itu kuliah S1 tahun 2002 selesai. Kemudian S1 saya yang pertama. Kemudian 2003 S1 saya yang kedua selesai. Kemudian setelah 2002 saya langsung masuk ke UI, ke Universitas Indonesia. Jadi S1 saya itu ada dua. Yang pertama adalah pendidikan bahasa di UNJ paginya, sorenya. Kemudian saya kuliah di Ibnu Khaldun di FISIP. Tahu FISIP ya? Putri tahu FISIP? Apa Put? Fakultas apa? Ya, FISIP itu Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet ya. Bukan, ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi dukun, Pak. Jadi 2 SKS, bakar menyan, terus teknik-teknik ilmiah memelihara tuyul kan gitu kan ya. Ajar itu Pak, tanam cabai Pak. Iya, tanam cabai. Terus apa? Metode ilmiah mencabut paku dari kuntilanak ya. Bukan ya. Nah, itu FISIP, ilmu sosial politik. Kalau paginya saya di UNJ, Pendidikan Bahasa Arab. UNJ tahu UNJ? Universitas Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta, bukan Universitas Neraka Jahanam ya, tapi Universitas Negeri Jakarta. Nah, 2002 saya selesai dari UNJ, saya lanjut kuliah ke UI. Tahu UI? Universitas Indonesia. ya, Indonesia. bukan Universitas India ya, tapi Universitas Indonesia. Oke. 2005. Nah, jadi begitu dosen saya tahu di kampus UIC itu tahu saya sedang ngambil S2, dia minta, "Sidik, ayo kamu asistenin saya," gitu. Nah, kebetulan ayah saya juga merekomendasikan di kampus itu, terus namanya kampus Universitas Ibnu Khaldun. Jadi alma mater saya ya, kuliah itu, kemudian saya ngajar di situ, jadi asisten dosen dulu 2004. 2005 begitu saya lulus S2 di UI, saya kemudian diangkat jadi dosen 2005. Kemudian saya mengambil kuliah lagi, ambil S3, masuk lagi tuh ke neraka jahanam, ke UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Pusing dengan dunia politik. Waktu itu zamannya Amerika menginvasi Irak ya, jadi hangat sekali karena bidang saya waktu itu di politik dan hubungan internasional di Timur Tengah, kajian Timur Tengah. Nah, kemudian balik lagi ke UNJ untuk pendidikan bahasa, ambil program doktor di sana 2006, sambil main band waktu itu, sambil kita launching album. Nah, 2006 selesai saya di kuliah di di UNJ itu tahun 2010. Nah, 2010 saya selesai di UNJ, kemudian mulailah mengajar di tempat lain. Jadi di UIC ini, di Ibnu Khaldun ini dari 2005 sampai 2010. Nah, di 2010 dipercaya tuh sama kampus untuk jadi sekretaris lembaga penelitian. Kemudian dapat riset ya, saya dapat riset ke Mahkamah Konstitusi, ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ke Kementerian Luar Negeri, sempat juga riset di Kemendikbud, di beberapa tempat lah, di Kutai Kertanegara di Kalimantan, dapat proyek juga di sana. Nah, saya mengajar tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga ada pengantar ilmu politik, ada ilmu sosial dasar, ada epistemologi, dan lain-lain.
Nah, tetapi banyak mata kuliah yang saya ampu itu di mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi bidang saya S2-nya tidak linear dengan bahasa. Sehingga saya kuliah lagi. Saya dapat kesempatan kuliah di UHAMKA, ambil program studi bahasa Indonesia. Jadi dari situ kemudian mengajar juga di STMI, Sekolah Tinggi Manajemen Industri yang di Cempaka Putih. Kemudian dapat tawaran juga mengajar di Universitas Terbuka waktu itu dari 2010 ya, 2010, 2012 di STMI, di STMI 2014. Kemudian ajar juga di Telkom, dulu Akademi Telkom di sini di Darmogot, kemudian sekarang berubah menjadi Institut Telkom. Kemudian ngajar juga di MNC College di sini, STKIP, dan juga mengajar di Pertamina. Nah, karena memang bidangnya akhirnya sudah fokus di pendidikan bahasa gitu, bahasa Indonesia. Tapi kalau di kampus home base saya ngajarnya tidak hanya bahasa Indonesia, ngajarnya bidang-bidang yang lain, gitu ya. Karena kan home base pertama saya itu di FISIP ya, di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, mata kuliah terkait politik saya sempat ampu. Kemudian dimutasi untuk perbaikan di Fakultas Ekonomi. Jadi waktu itu saya dapat amanah sebagai dekan di FISIP. Kemudian kita akreditasi, alhamdulillah berhasil. Kemudian rektor minta dibenahi Fakultas Ekonominya. Kemudian saya jadi dekan di Fakultas Ekonomi, akreditasi juga. Setelah itu sekarang diminta di Fakultas Agama Islam, jadi dekan di Fakultas Agama Islam untuk membenahi di Fakultas Agama Islam gitu. Nah, kalau di Fakultas Ekonomi mata kuliah yang saya ampu beda ya, misalnya terkait dengan SDM ya, job analysis, karena proyek-proyek saya di kementerian dulu tuh terkait dengan bisnis proses, job analysis dan seterusnya. Kemudian begitu di Fakultas Agama Islam beda lagi mata kuliah yang saya ampu, misalnya paradigma pendidikan Islam, gitu, filsafat Islam, walaupun ada benang-benang merahnya ya. Terus bagaimana membuat PTK research penelitian tindakan kelas dan seterusnya. Kira-kira itu mata kuliah yang saya ampu dan saya mengajar di mana saja. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi pertanyaan lain? Izin Pak, nanya lagi boleh nggak? Boleh. Gimana Dik? Apa motivasi Bapak biar semangat kuliahnya Pak? Waktu saya kecil, Dika, saya tuh ngobrol sama ayah saya. Ayah saya tuh alhamdulillah sebelum tutup usia dapat profesornya. Jadi keluarga saya sebetulnya keluarga akademisi, Andika. Adik saya itu doktor di UI, ibu saya doktor juga di UNJ, kemudian saya juga di UNJ. Saya 2 bersaudara. Ayah saya alumni dari Maroko, jadi kami keluarga akademisi lah. Gitu. Nah, dulu waktu kecil saya tanya kepada ayah saya, Andika. Saya bilang begini, Pak, kenapa sih kok saya nggak bisa masuk ranking 5 besar? Dulu saya 10 besar, tapi nggak bisa kok nembus ranking, paling sempat di ranking 5, tapi nggak bisa gitu dapat ranking 1 ya. Terus kata ayah saya, dia bilang belajar aja nanti juga pintar gitu. Saya bilang, kan kok saya kayaknya bodoh ya Pak gitu. Waktu saya kecil tuh. Terus kata ayah saya, dia bilang ya belajar saja nanti juga pintar gitu. Dulu sih saya pikir biasa ya kalimat itu, nggak solusi itu kan gitu ya kira-kira. Tapi ternyata begitu perjalanan semakin dewasa, kalimat yang sederhana itu ya cukup membantu ketika sedang belajar merasa tidak bisa, ya sudah berhenti dulu, kalau capek nanti lanjut lagi gitu Dik. Jadi belajar ya seterus-terusnya sampai kita menutup mata kan gitu ya. Nah,
Kalau satu ketika kamu mumet dengan pelajaran, ya berhenti aja dulu, nanti lanjut lagi gitu. Karena mungkin kamu sedang capek, mungkin ada hal-hal lain, tapi jangan berhenti seterusnya, berhenti sejenak. Ya. Kadang-kadang kita butuh istirahat, butuh rehat. Ya, makanya Andika kalau mau godain ceweknya bilang begini, Dik, ini bahuku untuk kau sandari, kan gitu. Karena butuh waktu, butuh istirahat gitu. Nah, ayah saya itu, ibu saya senang kalau punya anak yang bisa selesai sampai habis lah. Kan S1 saya ada 2, S2 saya ada 2, S3 saya ada 1. Tapi kan jenjangnya itu S1, S2, S3. Kalau ada S-teler deh diambil, kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi motivasi pertama yaitu satu, belajar itu sepanjang hayat. Atau yang kedua, ya orang tua saya bahagialah kalau anaknya bisa sampai tuntas. Ya, jadi itu 2 motivasi yang utama. Walaupun belajar itu bisa jalur formal, bisa jalur non formal, bisa jalur informal. Anak-anak saya aja homeschooling. Anak-anak saya itu homeschooling. Nah, jadi tidak sekolah gitu ya. Tapi bukan berarti tidak belajar gitu, Dik. Itu, Dik. Mudah-mudahan membangun motivasi ya. Belum terbangun motivasimu atau gimana dengan ini? Kan dengan mendaftar kuliah saja udah. Udah Pak, sebenarnya udah terbangun motivasi, cuman kayak biar lebih yakin gitu. Sampai gitu Pak. Oke, pertanyaannya sekarang begini, apa alasannya, argumentasimu yang pertama memilih Universitas Pertamina? Ya nyari kerjanya gampang Pak. Dulu saya berpikir yang sama dengan Mudik. Jadi salah satu alasan saya mengambil program doktor di UNJ itu adalah saya pulang ke alma mater dan saya berharap bisa mengabdi di sana. Gitu ya, Dik. Artinya selesai saya doktor, saya bisa ngabdi di UNJ. Tapi saya salah, Dika. Ternyata tidak seperti itu. Ketika dibuka lowongan untuk jadi dosen setelah saya S2 setelah saya S3, dibuka lowongan dosen tuh di UNJ, Dik. Saya datang ke sana. Saya taruh lamaran. Dulu model lamarannya belum online kayak begini sekarang ya. Masih ada semacam penerima berkas lah zaman dulu itu. Saya datang kecil, saya bawa dengan percaya dirinya. Ini adalah alma mater saya gitu ya. Saya ingin mengabdi di sini. Saya bawa. Terus saya bilang, Mbak, saya mau masukkan berkas. Oh ya Pak, silakan. Ya Mas, dulu masih muda kan. Karena saya selesai S3, Dik, belum usia 30, Dik, masih usia 20-an. Usia 29 saya selesai S3, dipanggil di wisuda itu sebagai sarjana termuda, sarjana 1000 sekian yang termuda dari 1000 itu. Sekarang sudah di 5 tahun berikutnya setelah saya lulus, itu ada sarjana yang lebih muda. Jadi rekornya dipecahkan setelah 3 atau 5 tahun setelah saya lulus gitu. Nah, begitu saya datang, Prak, pede dong sarjana termuda gitu toh. Nah, pasti diterima lah alma mater. Begitu saya taruh S3-nya, formasi yang dia butuhkan, Andika, itu S2. Kan saya over dari qualification dong, bener nggak? Bener Pak. Yang kualifikasi yang dibutuhkan S2, tapi saya berikan yang S3 gitu kan. Kemudian iya, Pak. Dia lihat yang S3 aja dipinggirin itu, Dik. Nah, S3 aja di jasanya dipinggirkan, dilihat S2-nya. Dia bilang, S2 Bapak kan di UI ya. Nah, S2 Bapak tidak sesuai yang sedang kami butuhkan gitu. Terus setelah itu ya sudah. Saya menghadap ke Kaprodi. Nah, Kaprodi tempat saya dulu jurusan saya, Kajur ya. Nah, namanya Kajur. Saya ketemu ketua jurusan, saya bilang, "Pak, saya mau ngabdi di sini." Gitu.
Ini sebelum saya selesai S3, jadi saya lagi disertasi, saya ngadep Kajur. Nah, setelah itu ada buka lowongan, saya datang terus disingkirkan. Nah, ini ceritanya sebelumnya, terbalik saya ceritanya. Nah, saya temuin Kajur, Pak saya mau ngabdi gini-gini. Dia bilang apa Dik? Sudah selesai S3-nya? Belum Pak, lagi disertasi, sebentar lagi selesai. Ya sudah, selesaikan aja dulu. Kan itu ditolak halus Dik. Oke, habis itu berikutnya ditolak secara kasar, secara jelas-jelas itu ijazahnya disingkirkan, gitu. Nah jadi jangan berharap, jangan over expectation ya, jangan terlalu berharap tinggi bahwa dengan kita kuliah di UP terus kemudian dapat pekerjaan lebih mudah, itu tidak jaminan, baik menurut saya loh ya. Bahkan sekelas ITB, sekelas UI. Nah, banyak sarjananya juga kok yang belum terserap. Ada kadang-kadang kita lihat fenomenanya adalah belajarnya teknik, kerjanya di bank. Nah, atau anak-anak ITB teknik tapi dia bikin sekolahan. Ada juga yang seperti itu. Yang membuat sekolah alam, pernah dengar sekolah alam? Nah, itu namanya pendirinya namanya Bang Lendo, anak ITB tapi bikin sekolah. Nah, jadi harus ada yang lebih dari itu Dik, harus ada value yang lebih kuat dari itu yang membuatmu nanti bertahan di Pertamina gitu ya. Kan kalau kita harapannya gini ya, ini sama kejadiannya. Saya tanya ke anak-anak di Sekolah Tinggi Kementerian Perindustrian, apa sih tujuan kalian kuliahnya di Sekolah Tinggi Keindustrian ini? Saya bilang, ya Pak, biar bisa jadi honorer gitu ya di kementerian, nanti lanjut jadi PNS kan gitu ya. Sama di anak-anak UP kakak kelas kalian saya tanya, kan ada sebagian yang menjawabnya begitu, biar bisa kerja di Pertamina, itu benar nggak? Pengen kerja di Pertamina nggak? Pengen Pak, pengen banget. Pengen ya, amin insyaallah ya. Vina mau kerja di Pertamina? Pengen Pak. Ya, kalau nggak di Pertamina ya di Pertamini. Pertamini itu yang di pinggir jalan ada Pertamini. Ya mudah-mudahan kerja di Pertamina, tapi bukan yang bagian itu ya, bukan bagian dispenser ngisi bensin ya, bukan. Paling nggak di manajernya lah, di supervisornya, atau di bagian teknik pelelangannya gitu ya. Karena adik ipar saya di Pertamina, dia punya anak Pertamina, kan punya beberapa anak perusahaan ya, ada Star Energy, ada lain-lain. Jadi mudah-mudahan bisa sesuai harapannya. Kalau yang mau kerja di Pertamina ya bisa mudah-mudahan kerja di Pertamina. Tapi kalau saya Dika berdoanya begini, saya seorang Muslim kan, di sini ada yang non Muslim, ada juga ya, baik. Ada juga yang Muslim. Nah, karena saya seorang Muslim, itu saya berdoanya begini Dik, ya Allah, apa sih misi hidup yang Kau berikan kepadaku? Kemanapun Engkau tujukan misi itu, aku insya Allah bersedia, gitu, redo. Nah, kita siap aja, tolong dibantu. Tapi aku punya keinginan nih, gitu. Aku ingin kerja di Pertamina nih. Kalau baik untukku berikanlah, kalau tidak tolong digantikan yang lebih baik. Gitu Dik. Sama kayak jodoh. Siapa di sini yang lagi nyari jodoh? Mahesa lagi nyari jodoh nggak? Misalnya punya gebetan, mantan atau masih lah ya kan? Ya Allah ya Tuhan, jika dia bukan jodohku maka jodohkanlah, gitu kan. Jika dia jauh, dekatkanlah. Jika dia jodohnya orang lain, putuskanlah dan jodohkanlah dekat denganku. Maksa gitu ya Mahesa. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, nggak ada ya, cukup. Oke, kalau cukup kita masuk ke kontrak belajar kita. Kita sudah punya yang pertama begini. Ketua kelas kita ada? Ada Pak Andre Pak. Ada. Oke, mana ketua kelasnya? Coba raise hand, angkat tangannya. Oke, Andre Hadiman. Ya Pak.
Andre Hadiman punya sekretaris? Belum Pak, saat ini cuma bendahara. Bendaharanya siapa? Gita Pak. Gita. Oke, Gita boleh raise hand. Oke, mana Gita? Kamu belum punya sekretaris, Andre? Belum Pak. Ya, boleh dipilih nanti sekretaris. Tapi pilihlah dengan yang terbaik ya. Karena waktu saya kuliah, saya sepertimu Andre, jadi ketua kelas. Dan yang jadi istri saya itu adalah sekretaris kelas saya. Waduh. Jadi kamu milih yang sekretarisnya yang baik-baik lah. Itu sesuai dengan kriteriamu. Ya, baik. Ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Oke, terutama ketua kelas ya. Nanti tolong dibuatkan WhatsApp group. Oke? Andre, dibuatkan WhatsApp group ya, supaya komunikasi kita bisa lebih lancar. Kemudian setelah itu sudah buat WhatsApp grupnya, masukkan nomor handphone saya. Sudah punya nomor telepon saya? Belum Pak. Oke, saya tulis di kolom chat ya. Oke, Pak. 0821 2239 4228. Oke, sekali lagi 0821 2239 4228. Ini adalah nomor handphone saya. Nanti setelah ini buat WhatsApp group dan invite saya ke dalam WhatsApp group tersebut. Kalau perlu saya dijadikan admin, Andre. Siap. Oke, baik. Itu yang pertama. Kemudian ini saya akan kemudian yang kedua adalah ada buku yang diamanatkan oleh dosen koordinator kami. Ya, buku ini sebetulnya rilisan dari ITB itu yang dipakai untuk mengajar TTKI di sana. Tetapi dipergunakan juga untuk kita di sini. Nah, bukunya itu nanti bisa kalian miliki melalui link Tokopedia. Nanti ketika membuat atau membeli buku link Tokopedia itu masing-masing, jangan lupa dicantumkan nama dan kelas kalian, nama dosennya. Jadi kalau kalian minta beli di Tokopedia, cantumkan nama dosennya. Nah, gitu ya. Jadi cantumkan nama saya supaya saya nggak ditanyain lagi sama koordinator kita, gitu ya. Mana Pak Sidik? Anak-anaknya udah diberi informasi belum? Sudah Bu, silakan. Sudah ada yang order pakai ada namanya, teridentifikasi begitu ya. Jadi nanti linknya saya berikan di WhatsApp group ya Andre ya. Baik, walaupun ada juga buku-buku lain terkait bahasa Indonesia yang bisa kalian miliki di secara umum, baik itu ada di Gramedia maupun ada di toko-toko buku lainnya, gitu ya. Baik, saya kira itu Andre. Nanti akan ada arahan lagi di WhatsApp grup kita ya. Mungkin ada perkembangan lain-lainnya. Oke, kita sampai jam berapa Andre? Perkuliahan kita tuh sampai jam berapa? 14.40 Pak di jadwal. 14.40, masih ada 40 menit lagi ya. Oke, sekarang yang kedua adalah untuk ketua kelas. Di dalam perkuliahan kita ini nanti akan ada screenshot yang perlu kalian kalian upload ke Siup gitu. Sudah tahu caranya? Belum Pak. Belum ya? Oke. Belum Pak. Ada videonya untuk mengupload ke Siup. Bentar ya. Sebentar. Saya cari dulu. Oke. Nanti ada klik
Oke, saya download sudah. Tapi ini nggak ada suaranya nih. Bentar ya. Saya share screen. Kemudian ini. Ini adalah caranya. Masuk di presensi. Kelihatan ya? Kemudian ada di sebelah klik detail, misalnya mata kuliah. Nah, kemudian ada pilih, ya, pilih file, upload gambar file perkuliahan atau unggah linknya, kemudian simpan bahwa bukti telah ditambahkan. Jadi perkuliahan kalian nih. Nah, ini komunikasinya dengan Ibu Gilang. Pernah kenal dengan Ibu Gilang? Sudah pernah berkomunikasi Andre dengan Bu Gilang? Belum, Pak. Belum ya? Baik. Nanti kamu jangan lupa WA saya supaya kita kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi. Oke. Di kelas kalian ini setiap mata kuliah beda ketua kelasnya atau sama? Sama, Pak. Oh, sama. Mata kuliah yang kemarin belum ada upload ya, Andre? Nggak ada sih, Pak, yang upload gitu. Oh, nggak ada ya. Baik. Nah, ini informasinya baru saya dapatkan tadi pagi. Jadi jangan lupa Andre coba. Karena mungkin yang punya fitur itu adalah ketua kelas nanti. Ya, tapi kalian coba cek. Coba Andre cek sekarang. Bisa nggak? Ya, tadi sebelum mulai saya udah coba sih, Pak. Ada ya? Saya bingung tadi. Oh, oke. Tapi sekarang masih bingung apa udah nggak bingung? Udah enggak sih, Pak. Udah enggak ya. Jadi nanti di screenshot ini kita perkuliahan kita, kemudian link untuk Zoom-nya ini kalian kirimkan, gitu ya. Baik. Dengan adanya WhatsApp group nanti, apabila ada perubahan link room perkuliahan bisa terinformasikan. Oke. Kita masih punya waktu 30 menit. Saya akan share screen tentang materi kita. Oke, sebentar. Oke, terlihat ya? Lihat. Terlihat, Pak. Terlihat ya, baik sebentar. Lihat, Pak. Mata kuliah kita itu bahasa Indonesia. Tapi dulu sebelum namanya bahasa Indonesia, kalau di Universitas Pertamina namanya mata kuliah TTKI, Tata Tulis Karya Ilmiah, ya. Tapi kalau di kampus-kampus lain pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di UP sebelum semester sekarang namanya masih Tata Tulis Karya Ilmiah. Nah, bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah mata kuliah titipan dari pemerintah kita. Namanya mata kuliah umum. Pernah dengar? Mata kuliah umum. Ada berapa mata kuliah umum? Ada 4. Gitu. Yang pertama bahasa Indonesia. Kedua bahasa Inggris. Bukan. Berpikir kritis. Bukan. Ayo. Matematika. Bukan. Matematika. PKN. Ya, PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Agama, Pak. Agama. Satu lagi apa? Seni budaya. Bukan. Pancasila. Betul, Pancasila. Bukan Pancasila. Ya. Jadi ada 4 mata kuliah yang dititipkan oleh negara kita, pemerintah, melalui undang-undang. Yang pertama adalah mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan atau civics education, kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah pendidikan agama, gitu. Nah, itu 4 mata kuliah, ada undang-undangnya. Makanya dimanapun kalian kuliah, idealnya akan ketemu dengan 4 mata kuliah ini. Nah, di Universitas Pertamina dulu namanya TTKI, Tata Tulis Karya Ilmiah. Tapi sekarang namanya disesuaikan dengan perundang-undangan bahasa Indonesia. Walaupun konten bahasa Indonesianya itu nanti akan mengerucut kepada penulisan karya ilmiah, kan gitu.
Nah, belajar bahasa Indonesia itu sudah sejak kapan? Pertanyaan pertama tuh. Sejak kapan belajar bahasa Indonesia? Sejak SD. Sejak SD Pak, TK. Oke. Sejak lahir, Pak. Sejak lahir. Sejak lahir, Pak. Sejak lahir. Oke. Nah, kalau begitu udah pada jago ya bahasa Indonesianya ya. Udah dari lahir loh belajar. Kok diam? Udah pada jago belum bahasa Indonesianya? Belum, Pak. Loh. Belum mendalami. Kan Belum. sudah dari lahir Belum, Pak. belajarnya. Kalau udah jago, ya gitu Pak. Kalau udah jago pasti nggak ini. Bukan ayam ya. Jago Ayam. bahasa gaulnya Pak. Kalau bahasa bakunya pasti terbata-bata. Bahasa baku dan bahasa gaul. Persoalannya di bahasa baku ya. Baik. Kita belajar bahasa Indonesia memang ada di sini yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Indonesia, artinya bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia ada? Ada. Oke, Eliza apa bahasa pertamanya? Bahasa Jawa ya? Iya. Oke, kalau Rido? Ya, kalau iya kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, Pak. Oh, Jawa juga. Putri Pasaribu, bahasa apa Putri? Bahasa Papua, Pak. Oh, Papua. Kamu asli Papua? Enggak, iya Pak. Tinggalnya di Papua. Oh, Tapi tinggal di sukunya suku Batak. Oh, kamu suku Batak, tapi tinggal di Papua. Sekarang lagi di Papua nih? Iya Pak. Oke. Lahir di sana? Iya Pak. Lahir besar di Papua Pak. Lahir besar di Papua. Oke, orang tua kalau bicara kepadamu pakai bahasa Papua pertama kali ya? Iya Pak. Oke, belajar bahasa Batak sejak kapan? Sejak SMP. Oh, SMP baru belajar bahasa Batak. Oke. Oke, keren tuh. Polyglots, bisa bahasa Batak, bisa bahasa Papua, bisa bahasa Indonesia. Jadi polyglots tuh nggak harus bahasa luar negeri loh. Kan ada orang yang kayak siapa Vicky Naki itu kan bahasa Rusia, terus Ukraina apa ya itu kan. Tapi bisa juga bahasa daerah. Di Indonesia ini ada sekitar, ayo ada berapa bahasa daerah di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Banyak, Pak. Iya, banyaknya berapa? Kan kayak tukang gorengan, Bang, gimana Bang, hari ini laku berapa? Ya banyak Pak, dibilang banyak ya sedikit, dibilang sedikit ya banyak kan itu. Nah berapa ukurannya? Ada berapa bahasa daerah? 801 bahasa Pak pada tahun 2019. Oke, di pemetaan Badan Bahasa ya Andika ya, ada sekitar 801 bahasa. Nah, 2 tahun yang lalu 749-an bahasa itu. Itu belum termasuk dialek dan idiolek gitu ya. Nah, ini kaya bahasa kita di Indonesia ini. Nah, sehingga negara kita ini penting untuk menitipkan mempelajari bahasa Indonesia dari lahir sampai perguruan tinggi gitu ya. Dari mulai TK belajar bahasa Indonesia gitu kan. SD belajar bahasa Indonesia, SMP belajar bahasa Indonesia, SMA belajar bahasa Indonesia gitu. Sampai perguruan tinggi belajar bahasa Indonesia. Nah, lalu kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Masih belajar bahasa Indonesia kenapa gitu? Kan tadi sudah dari lahir, ternyata belum ahli juga. Kecuali tadi ya, ada yang bahasa awalnya atau bahasa ibunya itu bahasa Papua, maka dia belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kayak saya ini pertama bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya nggak ahli, bahasa Sulawesi juga nggak ahli, hanya pasif aja. Jadi bahasa pertama saya bahasa Indonesia. Lalu mengapa kita masih mempelajari bahasa Indonesia sampai di tingkat perguruan tinggi? Ada yang bisa jawab? Supaya orang itu benar dalam penggunaan tanda baca, terus konjungsi, gitu-gitu Pak. Baik, tadi ada istilah itu. Untuk paper kan
menulis menggunakan bahasa Indonesia kan Pak, dan bahasa Jawa. Iya. Bahasa formal tuh bahasa Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini punya ragam-ragam bahasa. Di antaranya adalah ragam bahasa formal yang dipergunakan di negara kita. Presiden Jokowi bisa bahasa Jawa, tetapi kan pidato kenegaraannya berbahasa Indonesia. Lah coba iya dia menggunakan bahasa Jawa lagi pidato kewarganegaraan. Nah, tentunya tidak seperti itu. Nah, sama nih dengan yang tadi, mempelajari sesuatu harus punya tujuan, gitu. Tadi kan Eliza bilang mau sukses harus punya tujuan. Maka yang pertama buat semuanya harus menentukan tujuan. Tidak hanya di mata kuliah ini, tidak hanya di mata kuliah bahasa Indonesia saja, tapi di seluruh mata kuliah. Kalian harus tahu tujuan mempelajari mata kuliah tersebut apa. Itu yang pertama. Lebih jauh lagi seperti yang Andika tadi, kuliah di Universitas Pertamina tujuannya apa? Itu yang paling utama. Oke. Jadi mempelajari bahasa Indonesia harus kita tahu tujuannya. Baik. Ini kalau kalian lihat di sebelah kanan atas ada gambar apa coba? Makanan, Pak. Makanan. Oke. Bisa dispesifikkan makanannya? Bisa kalian klasifikasi tidak? Makanan daerah. Makanan cepat saji, Pak. Makanan cepat saji. Ada makanan daerah, makanan cepat saji. Makanan cepat saji. Dan makanan apa? Dessert. Dessert. Nah, ini. Piring kotor. Piring kotor. Ya, makanan sisa, makanan sampah. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menjawab mengapa kita perlu mempelajari bahasa ya. Bahasa itu kalau kalian cermati sebetulnya adalah perwujudan dari pikiran ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita itu wujudnya ketika keluar, pikiran kita ini wujudnya ketika keluar adalah dalam bentuk pesan atau bentuk bahasa. Nanda misalnya suka sama cowok nih Nanda gitu. Terus gimana caranya dia bisa tahu kamu suka? Rasa sukamu itu hanya ada di dalam pikiran kan? Maka kamu tuangkan perasaan itu, pikiran itu tentang rasa sukamu kepada si doi melalui bahasa. Gimana caranya? Kamu bisa bicara atau kamu bisa menulis. Kamu tulis surat cinta. Dear ketua kelasku, engkau sangat kukagumi. Misalnya ya, kamu tuliskan begitu Nanda. Gitu ya. Nah, ditulis. Maka bahasa adalah alat mengekspresikan pikiran. Gitu. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan muncul lewat bahasa. Maka kalau pikirannya buruk, apa? Keluarnya juga buruk. Pernah jalan-jalan ke terminal, terus kemudian mendengar ada orang-orang yang absen penghuni kebun binatang. Pernah ya itu di absen tuh. Tapir, kuda liar apa, kuda nil gitu kan. Terus apa? Macam-macam lah gitu ya. Nah, itu di dalam pikiran apa yang kita pikirkan muncul lewat yang kita ekspresikan lewat bahasa. Maka di antara fungsi bahasa itu adalah mengekspresikan pikiran kita, mewujudkan pikiran kita. Apa yang masuk dalam pikiran itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Inilah resepsi dari bahasa. Sekarang coba kita refleksikan dulu. Kapan
Kerina, ada halo, ada Kerina. Kapan Kerina mulai sadar bisa bicara atau belajar bicara? Kapan? Mungkin 3 tahun udah mulai kerasa lancar ngomong. Usia 3 tahun ya. Bagaimana cara anak usia 3 tahun kemudian tiba-tiba bisa berbahasa? Coba bayangkan. Bagaimana Vina dan yang lain-lain ini waktu usia 3 tahun, 0 sampai 3 tahun, kemudian tiba-tiba di usia 3 tahun sudah mulai lancar bicara. Itu ada prosesnya ya, dari mulai mendekut, mulai kemudian ada pelafalan kosakata yang tidak lengkap, kemudian sampai lengkap, sampai kemudian menyusun kata, sampai kemudian bisa kalimatnya lengkap gitu ya. Kenapa? Karena ada proses resepsi namanya, menyerap bahasa di sekitar kita. Oke. Nah, menyerap bahasa itu lewat apa? Lewat apa yang kita lihat, indera. Makanya di dalam filsafat ilmu ada alat-alat untuk mendapatkan ilmu. Di dalam tubuh kita nih ada penglihatan, ada pendengaran. Ya tahu? Nah, melihat, membaca kita melihat tulisan kita melihat. Orang berbicara kita dengar. Nah, kosakata itu kemudian masuk. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak kalau punya adik atau punya ponakan, kemudian dia nanya begini, ayah, ibu itu apa? Itu kursi. Apa? Kursi gitu ya. Nah, kemudian dia mengikuti. Dulu terjadi pada diri kita semua. Sehingga tabungan kosakata itu masuk ke dalam pikiran kita. Gitu ya. Nah, sekarang apa Pak hubungannya dengan makanan? Di luar sana, kalau kita klasifikasi pikiran-pikiran itu yang terwujud dalam bahasa itu kita bisa klasifikasi paling tidak pada 3 domain, pada 3 klasifikasi, 3 kelas. Yang pertama, ini gambar yang di atas ini, marilah kita anggap ini makanan rumah, oke, yang dimasak oleh ibumu dengan penuh kasih sayang, dengan doa pada saat memasaknya. Kemudian yang kedua adalah makanan junk food, makanan cepat saji, yang makanan itu dibuat berdasarkan profit, bagaimana bisa menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah makanan sampah, ya makanan sisa-sisa yang ada di tempat sampah gitu ya, bukan junk food, makanan sampah dalam kategori yang tengah ini ya. Atau makanan restoran lah, anggaplah ini anggap sebagai makanan restoran lah. Yang ini makanan sampah. Kalau Andre disodorkan 3 jenis makanan ini, makanan rumah, makanan restoran, atau makanan sampah, mana yang akan Andre pilih? Pilih salah satu ya Pak. Pilih salah satu. Makanan rumah sih Pak. Makanan rumah. Patricia Farel, makanan mana yang akan kamu pilih? Makanan rumah, makanan restoran, atau makanan sampah? Makanan rumahan, Pak. Makanan rumah. Saya kira semuanya yang hadir di sini yang kita pilih adalah kalau tidak makanan rumah, ya makanan restoran. Tapi tidak ada yang mau memilih makanan sampah, betul? Pikiran di luar juga begitu. Yang kalian dengar lewat influencer di Instagram, yang kalian lihat tayangan di TikTok, itu semua tidak lepas dari 3 klasifikasi ini. Ada yang sehat, makanan rumah itu sehat. Kemudian ada makanan restoran yang kita nggak tahu cara pembuatannya, jangan-jangan ada yang keliru. Dan yang ketiga adalah yang sampah-sampah. Kenapa kita tidak mau memilih yang sampah? Karena kita tahu resikonya. Apa yang terjadi kalau kita masukkan makanan sampah ke dalam tubuh kita? Dinda, sakit perut, Pak. Sakit perut, betul. Begitu juga pikiran. Kalau pikiran-pikiran sampah yang masuk dalam pikiran kita, maka sakit pikiran kita. Gitu. Nah, pikiran-pikiran itu dalam bentuk bahasa. Makanya ada istilah kalau anak-anak sekarang bilang apa? Toksik, gitu.
Ada kalimat-kalimat toksik, kalimat racun, kalimat yang nggak perlu kalian ini. Kalau sering melihat tayangan-tayangan yang toksik, ya isi pikirannya nanti akan toksik. Kalau sering menyerap bahasa-bahasa yang negatif, isi pikirannya bisa negatif. Maka dari awal belajar bahasa Indonesia, tetapkanlah tujuannya untuk bisa memperbaiki pikiran. Gitu. Perbaiki pikiran, belajar berbahasa yang baik dan benar tadi itu. Dengan tujuan supaya memperbaiki pikiran, gitu ya. Bahasa yang baik dan benar. Apa kriteria baik dan benar? Nah, kalau baik itu indikatornya adalah norma atau nilai. Kalau benar, maka indikatornya adalah kaidah yang berlaku. Gitu ya. Kalau baik itu adalah norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Kalau benar adalah kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Jadi kaidah kebahasaan kalau di bahasa Indonesia ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau dulu tuh namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang namanya EBI, ejaan bahasa Indonesia. Dan kemarin baru saja Menteri Nadiem mau mengganti tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Nanti kita lihat lagi. Kelihatannya sih peraturan hanya pindah tempat aja, pindah peraturan menteri aja. Kalau isi dari pedoman ejaan bahasa Indonesianya kelihatannya masih sama. Baik, itu ya, tuh bahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa itu, nah ini sekarang kita masuk ke perguruan tingginya. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Keterampilan menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis, gitu ya. Tetapi di perguruan tinggi, oke, sebelum sampai di situ, dari keempat keterampilan ini mana yang lebih kompleks? Siapa yang bisa jawab? Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, mana yang lebih kompleks? Menulis, Pak. Betul, menulis ya. Jadi yang lebih kompleks adalah menulis. Kalau kita lihat skemanya, menyimak dan membaca ini adalah keterampilan berbahasa tradisi lisan. Reseptif. Menyimak dan membaca ini adalah kemampuan atau keterampilan berbahasa secara reseptif. Artinya input masuk ya. Menyimak kan menyimak bahasa orang, membaca kita juga input. Kemudian berbicara dan menulis ini adalah keterampilan berbahasa secara produktif. Jadi berbicara itu memproduksi kata-kata, menulis itu memproduksi kata-kata menggunakan simbol ya. Kemudian kalau kita tarik garisnya vertikal, menyimak dan berbicara ini adalah tradisi lisan, sedangkan membaca dan menulis ini adalah tradisi tulisan, ada simbol-simbol. Sehingga dari keempat keterampilan ini yang paling kompleks adalah menulis. Karena untuk menulis ya, jadi menulis ini pertama dia ada di bagian apa? Produktif ya. Kemudian dia ada di bagian simbol. Artinya simbolnya ada 2 yang digunakan, simbol keaksaraan dan simbol kita bicara, kemudian simbol diasosiasikan dengan simbol yang tulisan. Nah, keterampilan menulis ini lebih kompleks. Kemudian menulis seperti apa yang diharapkan di perguruan tinggi? Ya, di perguruan tinggi itu yang diharapkan adalah menulis dalam koridor scientific methods atau koridor ilmiah. Sehingga menulis di perguruan tinggi yang kita pelajari, titik tekannya atau konsentrasinya di dalam menulis ilmiah, gitu ya. Nah, menulis ilmiah. Inilah kenapa mata kuliah bahasa Indonesia kontennya nanti salah satu hasil dari belajar kita, atau kontennya tentang mempelajari karya tulis ilmiah, dan salah satu hasil pelajaran yang kita harapkan setelah melaksanakan perkuliahan ini adalah bisa menulis ya, menulis yang ilmiah. Karena nanti jadi bekal untuk mata kuliah yang lain, membuat makalah, membuat skripsi nanti di tugas akhir dan yang lain-lainnya.
Nah, kegiatan menulis ini adalah kegiatan yang kompleks. Ada salah satu quotes, membacalah maka engkau akan memahami dunia, menulislah maka engkau akan mengubah dunia. Ini quotesnya. Sehingga di dalam perkuliahan kita ini ada 2 konten yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah materi kebahasaan. Oke. Yang kedua adalah materi penulisan karya ilmiah. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak kakak-kakak kelas kalian yang jeblok ya bahasanya itu, atau yang nilainya rendah di bagian materi kebahasaan. Dari mulai ragam, ciri bahasa ilmiah, ejaan, tata kata, tata kalimat, paragraf, gitu ya. Ini nilainya rendah. Dan ini nanti yang akan diujikan di UTS. Saya sendiri tidak pernah tahu atau tidak terlibat di dalam penulisan atau pembuatan soal ujian. Nanti soal ujiannya saya aja nggak tahu nanti. Jadi kita kerjakan atau kita berlatih bersama-sama ya. Jadi kalau ada latihan dari saya untuk kita lakukan bareng-bareng bersama-sama, tetap semangat begitu ya Pak Ketua Kelas, Pak Andre. Oke. Nah, di sesi-sesi tentang kebahasaan ini kita akan upayakan ada latihan. Sehingga nanti model bentuk belajarnya adalah saya berharap kalian juga menyiapkan ada materi yang kalian siapkan berkelompok. Nanti kan kita buat kelompok. Nah, secara berkelompok kalian akan brainstorming. Kemudian ada materi yang saya sampaikan. Setelah itu ada materi yang akan kalian sampaikan sebagai bentuk refleksi belajar. Setelah itu kita akan latihan. Nah, nanti teknisnya kita akan menggunakan breakout room dan lain-lain di Zoom ini. Oke. Dan di akhir perkuliahan kalian akan belajar melakukan riset, sehingga di akhir perkuliahan kalian akan mempresentasikan hasil riset kalian yang sudah dipersiapkan sejak awal kuliah. Jadi mulai sekarang nanti cari tema. Sehingga nanti Pak Andre, Ketua Kelas, catatan berikutnya adalah membuat kelompok. Oke? Nah, membuat kelompok. Nanti kita diskusi, Andre. Apakah kelompoknya kita yang menentukan ataukah nanti diacak? Karena ada juga tuh software untuk mengacak kelompok ya. Nanti kita diskusi di luar forum kelas ini. Sehingga nanti berkelompok, nanti ada kelompok besar, kemudian ada kelompok kecil. Jadi kelompok besarnya akan kita pecah lagi untuk membuat sub-sub tema dari tema besar yang kalian lakukan riset itu. Oke? Baik. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Waktu kita tinggal berapa menit lagi nih, Indri? Ada kelas lagi setelah ini? Sudah selesai, Pak. Tidak ada, Pak. Oh, Selesai. tidak ada ya, tidak ada. Baik. Baik, ada yang bertanya sampai di sini? Nggak ada yang bertanya, jelas ya? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tadi yang tugas screenshot untuk upload ke Siup itu setelah matkul selesai ya, Pak? Ya, setelah mata kuliah selesai atau dari sekarang dicoba aja, mungkin bisa. Ya. Terima kasih, Pak. Pak mau nanya, kalau misalnya KTI itu kan kita kan biasa ngambil dari suatu riset lain kan gitu. Ya. Terus kita tuh biasa milih kalimatnya tuh yang mana aja ya Pak? Soalnya kan kadang yang nggak kita ambil juga tatonya penting gitu. Takutnya kan gitu. Biasanya itu cara ngambil kalimatnya gimana Pak? Baik. Terima kasih. Itu di dalam karya tulis ilmiah nanti kita belajar bahwa di dalam karya tulis ilmiah itu ada komponen-komponen. Oke ya, ada komponen-komponen karya tulis ilmiah.
Saya kira nanti bisa kita switch walaupun RPS-nya nanti berbeda ya, artinya pertemuan awal itu sebetulnya memang kita bahas tentang diksi dan seterusnya, ejaan dan lain-lain, tapi bolehlah sebagai pengetahuan awal minggu depan kita bahas dulu komponen karya tulis ilmiah supaya kalian dapat gambaran dan pekerjaan itu bisa sehelai setali benang dan setahun sehelai kain bisa kita kerjakan. Jadi nggak tiba-tiba di ujung semester kalian baru gerabak-gerubuk melakukan riset ya. Tapi dari awal sudah saya berikan gambaran tentang riset dan bergulirlah, berproseslah gitu ya. Termasuk di dalamnya bagaimana sih kita melihat penelitian terdahulu kemudian mengambil bagian-bagian itu atau mengutip bagian-bagian riset terdahulu itu dan kita masukkan ke dalam karya tulis kita. Nah, Karisma, nanti kita akan pelajari itu, tapi sebagai menjawab rasa penasaranmu dan pertanyaanmu tadi, mengutip itu ada dua. Yang pertama adalah mengutip secara langsung, kemudian yang kedua adalah mengutip tidak langsung. Kalau mengutip secara langsung, maka teks aslinya kita ambil kemudian kita letakkan di dalam tulisan kita. Kalau mengutip tidak langsung, maka teks yang ada di dalam tulisan asli kita parafrase, kita bahasakan ulang. Nah, memang challenge-nya adalah ketika kalian membaca konten atau buku atau artikel, kalian perlu jeli mana hal-hal yang memang dia relevan dan koheren dengan tema yang sedang kamu bangun gitu ya, atau tema yang sedang kamu tulis, sehingga nggak semuanya sama. Itu kayak challenge-nya membuat ringkasan. Pernah ya diberi tugas sama ibu guru waktu sekolah, dikasih tulisan sepanjang 20 halaman, kemudian ringkaslah, jadinya 15 halaman gitu ya. Jadi hanya 5 halaman itu berkurangnya. Nah, karena ini kayaknya penting deh. Bayangkan Karisma, kalau kamu memasak nasi goreng, kemudian kamu mengatakan bahwa bawang kayaknya penting deh. Ini penting deh. Semuanya kamu masukkan ke dalam masakanmu gitu ya. Dan tidak kamu atur. Bawangnya nih kayaknya banyak nih, harus banyak nih, kayak bawang semuanya aja nih masukin nih. Oh, ini cabai kayak semuanya aja nih ya. Ada hasilnya nasi gorengnya jadi nasi gila gitu kan. Kan ada ya istilahnya nasi gila. Seperti itu Karisma. Jadi lihat nanti yang relevan dengan temamu. Dia tidak perlu semuanya kita masukkan. Dan kalau kita di dalam tulisan kita semua teori yang kita bahas itu isinya kutipan, maka itu kita sedang mengkompilasi tulisan orang begitu Karisma. Jadi kita sedang mengompilasi teori itu namanya. Tetapi ada bagian-bagian yang memang kamu sintesiskan, kamu elaborasi dengan pikiranmu, kamu elaborasi antara pikiran yang satu dengan yang lainnya sehingga masuk di dalam tulisanmu itu. Gitu ya. Ada mata kuliah berpikir kritis kan ya. Nah, nanti di situ mungkin melatih untuk lebih jeli, lebih kritis mana tulisan-tulisan yang cocok. Sama seperti tadi sedang membuat masakan, ada porsi-porsinya. Bawang ya cukup sekian, cabai ya cukup sekian, ladanya sekian, bumbu ini sekian. Gak diumplek semua dan semuanya masuk gitu ya. Nanti jadi nasi goreng gila gitu ya. Sama seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Nanti kita pelajari di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti kita akan bertemu kembali di room WhatsApp group ya, sambil kita bergulir dan melihat update dari Pertamina apa saja yang harus kita selesaikan di Universitas Pertamina ini, syaratan di perkuliahan ya. Entah itu misalnya kalau dulu kan ada e-learning. Kalian pakai e-learning nggak, Andre? Oke Pak. Ada ya e-learningnya ya? Ada Pak. Oke, baik. Nanti kita bertukar tugas kayaknya lewat situ ya. Di e-learning. Baik, nanti saya cek e-learningnya. Kalau dulu di situ nanti bisa mengupload tugas ataupun saya memberikan link untuk kalian mengunduh tugas-tugas di sana. Jadi bisa bertukar file dari situ ya. Baik.
Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat belajar dan mari kita tuntaskan perkuliahan bahasa Indonesia ini dengan nilai yang paling optimal gitu ya. Saya itu paling senang kalau ngasih nilai bagus lah buat kalian gitu ya. Cuman kalau kalian nggak berusaha juga ya susah juga kita kan gitu ya. Jadi kita sama-sama kerjasama supaya kita bisa lulus bareng-bareng di mata kuliah ini. Lebih umum lagi kalian satu angkatan kalau bisa komitmen bisa lulus bareng-bareng gitu ya, paling nggak satu kelas inilah lulus bareng-bareng. Kan enak kalau wisudanya bareng-bareng 4 tahun ke depan gitu ya. Dan wisudanya sudah offline gitu ya. Kalau kemarin kan lulus SMA tidak ada ujian nasional dan online gitu ya, angkatan corona gitu. Nah, mudah-mudahan kalian nanti lulus S1 bisa wisuda secara offline gitu. Baik, kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa di dalam hati. Saya doakan semoga kalian semua sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dapat keberkahan hidup, yang punya hutang dilunaskan hutangnya, yang jodohnya jauh didekatkan jodohnya, yang lagi sumpek diberikan pencerahan, yang lagi nggak punya duit tiba-tiba dikasih rezeki duit dari mana-mana nggak tahu ya tahu. Mudah-mudahan semuanya dalam kebahagiaan, yang sedih diangkat sedihnya dan bisa tetap terus terjaga semangat belajarnya hingga akhir hayat. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu hari Rabu depan insyaallah ya. Jangan lupa Pak Ketua kelas tolong dibuatkan WhatsApp grupnya. Nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut di WhatsApp grup tersebut. Termasuk materi hari ini akan saya unggah di channel YouTube saya. Jadi jangan lupa nanti klik like, subscribe dan share materinya. Baik ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Rabu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, silakan kalau yang mau leave atau mau meninggalkan room ini karena nanti ruangan ini akan dipakai oleh kelas sesudah kalian. Oke, sampai ketemu ya. Coba. Ya. Dika, semangat belajar Dika. Pak. Ya.